Halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu sangat berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Selalu patuhi protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker jika bepergian. Pada kesempatan ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan buat kita untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Kemampuan apa yang harus kamu kuasai? Yang pertama, kalian dapat menjelaskan dan menentukan faktor dan kelipatan suatu bilangan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan apa itu bilangan prima. Yang ketiga, kalian dapat menentukan faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Apa itu faktor? Faktor dari suatu bilangan adalah sekumpulan bilangan yang dapat membagi habis tanpa sisa. Bilangan adalah bilangan asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan 2 dan 3 adalah bilangan prima, sedangkan 4 bukan bilangan prima, karena 4 memiliki faktor selain 1 dan 4 yakni 2. Kelipatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Setiap bilangan adalah kelipatan dari bilangan itu sendiri. Bilangan genap adalah suatu bilangan asli yang merupakan kelipatan 2. Sedangkan bilangan ganjil adalah suatu bilangan asli yang bukan kelipatan 2. Dan apa itu faktor persekutuan? Faktor persekutuan adalah suatu bilangan yang merupakan faktor bersama dari 2 bilangan atau lebih. Faktor-faktor yang sama untuk 2 bilangan disebut faktor-faktor persekutuan FPB atau faktor persekutuan terbesar yang didefinisikan sebagai faktor persekutuan yang nilainya paling besar. Faktor paling terbesar bisa kita tentukan dengan 3 cara, yaitu cara yang pertama cara mendaftar, yang kedua cara faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan cara tabel. Apa itu kelipatan? KPK. KPK adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih, disebut kelipatan persekutuan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang didefinisikan sebagai kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil yang bisa kita tentukan sama seperti dengan 3 cara tadi. Ketika kamu mengalihkan 2 bilangan, kamu akan memperoleh suatu hasil kali. Nah, tiap bilangan yang kamu kalikan itulah disebut faktor dari hasil kali. Misalnya sudah Ibu buat 5 dikali 7 sama dengan 35. Maka 5 dan 7 adalah faktor-faktor dari 35. Sedangkan 35 adalah kelipatan dari 5 dan 7. Bagaimana dengan 6 dikali 8? Ya, maka 6 dan 8 adalah faktor-faktor dari 48. Sedangkan 48 adalah kelipatan dari 6 dan 8. Suatu bilangan habis dibagi 2, yaitu kelipatan 2. Jika angka terakhir, angka pada nilai tempat satuannya, bilangan itu adalah angka genap atau 0. Apakah bilangan-bilangan berikut habis dibagi 2? Ya, mari kita perhatikan. 72 habis dibagi 2 sebab angka terakhirnya adalah 2. 2 adalah bilangan genap. Bilangan genap. Jadi 72 dibagi 2 hasilnya 36. 2 adalah bilangan genap. 204 dibagi 2. Apakah habis dibagi 2? Ya. 204 habis dibagi 2 sebab angka terakhirnya yaitu 4. 4 adalah bilangan genap. Bagaimana dengan 1870? Ya bagus, 1870 juga habis dibagi 2 sebab angka terakhirnya adalah 0. Ya, sudah Ibu buat?
apakah berikut termasuk bilangan yang bukan prima atau bilangan prima? Bisa kita perhatikan. Sudah Ibu buat contohnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana di sini termasuk bilangan prima? Ya bagus, 1. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kita lihat lagi 2. 2 dikali 1, 2. 2 adalah bilangan prima, 1 juga bilangan prima. Bagaimana dengan angka 3? 3 dikali 1 termasuk bilangan prima. Sedangkan 4 bukan prima. Kenapa bukan prima? Karena perkaliannya dia lebih dari 1 faktor. Ya, 4 dikali 1 hasilnya 4. Di perkalian mana saja yang hasilnya 4? Ya, 1 dikali 4, 2 dikali 2, ya. Berarti 4 bukan bilangan prima. Bagaimana dengan angka 5? Faktor 5 itu 1 ya. Jadi 5 adalah bilangan prima. Bagaimana dengan 6? Ya bagus. Di perkalian 6 faktornya lebih dari 1. Ya, bisa kita lihat di perkalian 1 kali 6, 3 kali 2, 2 kali 3, 6 kali 1 yang sama-sama hasilnya 6. Berarti 4 dan 6 tadi bukan bilangan prima. Contoh yang kedua, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang mana di sini termasuk bilangan prima dan bukan bilangan prima? Ya bagus. 7 adalah bilangan prima, 8 bukan bilangan prima karena lebih dari 1 faktor. 9 begitu juga bukan bilangan prima. Ya, apalagi 10 juga bukan bilangan prima. Tetapi 7, 11 itu adalah bilangan prima. Bagaimana dengan 12? 12 juga bukan bilangan prima. Mengertikah anak-anak? 2 contoh sudah Ibu berikan ya. Nanti lanjutannya kalian sendiri yang mengerjakan. Sudah Ibu buat contohnya. Tentukan faktor paling terbesar dari bilangan berikut ya. 6, 8 dan 10. Kita bisa buat dengan pohon faktornya. Kita cari untuk menentukan faktor paling terbesarnya. Ya. Kita cari pohon faktor dari 6. 6, 1 dikali 6. Ya, 6 ini kita cari 6 dibagi 2, 3. Berarti faktor paling besarnya adalah 1, 2, 3, dan 6. Bagaimana dengan angka 8? Kita cari juga faktornya ya, pohon faktornya. 1 dikali 8. Ya, mencari 8 tadi 2, 2 dikali 4. Ya, mencari yang 4, 2 dikali 2. Berarti faktor paling besarnya adalah 1, 2, 4, dan 8. Bagaimana kita menentukan juga faktor paling besar 10? Ya. Kita kalikan 1 dikali 10, 10. Ya, 10. Supaya hasil dapat 10, ya, kita bagi 2, 10 bagi 2. 2 kali berapa supaya 10? Iya, bagus. 2 kali 5. Berarti faktor paling besar adalah 1, 2, 5, dan 10. Kita cari lagi faktor 8 dan 16. Bagaimana caranya? Ya, kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 1 dikali 8. Ya, kita cari 8 itu, kita cari dibagi 2 ya. 8 dibagi 2, 4. Ya, 2 kali berapa supaya 4? Ya, kita cari faktornya lagi. Di perkalian 2, 2 kali berapa supaya 4?
Iya, bagus. 2 kali 2 berarti faktor paling besar 1, 2, 4, dan 8 adalah faktor 8. Bagaimana dengan faktor 16-nya? Faktor paling besar dari 16. 1 dikali 16, ya. 16 ini kita cari 2 dikali 8, ya. 8 ini kita cari yaitu 2 dikali 4. 4 kita cari 2 dikali 2. Berarti faktor paling besarnya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Sekarang kita menentukan KPK. Kalau tadi faktor paling besar, kita cari sekarang KPK-nya. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Sudah Ibu buat contohnya, ya. Kita cari dulu. Kita daftar dulu dia bilangan kelipatan 4. Bilangan kelipatan 4 ya. 4 tambah 4 tambah 4. Begitu ya. Berarti 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Begitu juga dengan bilangan kelipatan 6 ya. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12. Kita mencari yang sama angkanya. Yang sama angka dari bilangan 4 dan bilangan 6. Jadi hasilnya adalah 12 dari 4 dan 6. Bagaimana soal yang kedua? Bilangan kelipatan 3. Ya. 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Bilangan kelipatan 5, ya, tambah-tambah 5, 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 5 adalah 15. Soal yang ketiga, bilangan kelipatan 6. 6 dan 9. Kita cari dulu, ya, bilangan kelipatan 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 dan seterusnya. Sedangkan bilangan kelipatan 9 tambah-tambah 9, 9, 18, 27, 36, 45 dan seterusnya. Jadi kelipatan persekutuan terkecil dari 6 dan 9 adalah 18, ya. 2 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Yaitu 18. Bagaimana anak-anak Ibu mengenai faktor paling besar dan kelipatan persekutuan terkecil? Apakah sudah mengerti? Jika sudah mengerti, Ibu sangat mengharapkan kalian dapat menjawab pertanyaannya nanti Ibu berikan. Dan jika belum memahami, kalian juga bisa membuat tabelnya apa-apa saja yang belum kalian pahami. Ya anak-anak Ibu. Ya, terima kasih untuk perhatiannya.